Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa untuk mengawali kegiatan hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kelancaran untuk kegiatan hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Agus sudah memberikan saya ruang dan juga kesempatan di hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di sini atas waktunya. Kerepotan panjenengan sangat luar biasa, tapi sudah memberikan sedikit waktu luang untuk bisa hadir di kegiatan ini. Hari ini kita sharing-sharing untuk kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah berhubungan dengan tugas saya, aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat, alhamdulillah ya. Nah, di sini konsep inti dari budaya positif. Nah, di sini ada 8 konsep inti budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Dari ke-8 ini, Bapak Ibu mungkin ada yang masih asing dari nama-nama yang ada di sini, mungkin? Ada. Apa Bu? Apa Bu? Segitiga restitusi. Ya, mungkin ada lagi dari selain segitiga restitusi? Sudah ya? Ya, nanti kita bahas apa sih? Oh, paradigma, nggih. Perubahan paradigma belajar, nggih. Nanti kita bahas dan kita sharing apa saja sih paradigma belajar dan juga segitiga restitusi yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah. Nah, ya. Nah, di sini perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada profil pelajar Pancasila, ada 6 elemen, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, serta berkebinekaan global. Nah, di sini mungkin kalau Bapak Ibu guru nggak asing ya dengan kata pembelajaran berpihak kepada murid. Bisa memberikan gambaran seperti apa pembelajaran berpihak kepada murid itu? Berdiferensiasi. Jadi kita untuk pembelajaran KBM itu mengikuti kemampuan siswa dia punya di mana, sehingga kalau kita masih tugas atau apa kan itu ya disesuaikan dengan disesuaikan dengan karakteristik siswa. Biasanya ini pada saat awal tahun pembelajaran ini kita bisa membagikan asesmen diagnostik non kognitif ya, di mana itu kita bisa mengetahui karakteristik siswa kita. Dia termasuk golongan siswa auditori atau visual atau kinestetik ya, seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, miskonsepsi teori kontrol. Nah, di mana di sini ilusi guru mengontrol murid. Nah, itu bisa terjadi guru harus patuh kepada murid harus patuh kepada guru. Itu mungkin hanya ilusi pada saat itu saja, mungkin motivasinya terbentuk, tapi dari luar siswa tersebut ya, bukan dari dalam motivasinya.
ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, terus yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kalau sudah dewasa atau kita jadi guru, ya kita semisal melihat murid kita salah, kita berhak memaksa untuk melaksanakan atau melakukan siswa itu melakukan keinginan kita, padahal tidak seperti itu ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif afektif dan bermanfaat. Ya, jadi kita memberikan gambaran ke siswa. Mungkin siswa tersebut pada saat kita memerintah atau kita awalnya memberi contoh, pada saat itu mungkin mereka mau melakukan, tetapi mereka belum tentu pada saat selanjutnya mereka melakukan lagi belum tentu. Ya, itu mungkin ilusi saja. Nah, di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan kontrol yang dimana ini Stephen R. Covey. Stimulus responnya, realitanya, kebutuhan kita sama, semua sama, tetapi tidak. Teori kontrolnya tidak, kebutuhan kita antara guru dan murid itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi tidak, teori kontrolnya tidak. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi nyatanya tidak. Semua perilaku kita semua mengalami kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Tapi nyatanya semua perilaku memiliki tujuan. Ya, sebenarnya manusia semua itu baik. Tergantung mereka melakukan kesalahan itu pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Mereka melakukan itu. Terus yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Sama kita terapkan kepada murid. Mungkin murid kita tidak bisa memaksa murid berkehendak untuk melakukan hal tersebut ya. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini tergantung dari motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya masing-masing. Terus selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi nyatanya teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ada kolaborasi, ada kata kolaborasi. Itu bisa kita terapkan pada saat kita dan juga siswa, kita sebagai guru dan juga siswa itu berkolaborasi menciptakan solusi-solusi baru. Kalau semisal ada masalah, bagaimana kita bisa menghindari hal tersebut. Seperti itu. Kalau dulu modelnya berpikir menang atau kalah, tapi adanya kolaborasi, sekarang berpikirnya menang, karena sudah ada pembicaraan atau kesepakatan di awal ya, seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu yang tadinya negatif, seperti kalimat negatif itu seperti apa Bu Sukma? Tidak, jangan, dilarang. Terus apa lagi Bapak Ibu? Ya, pokoknya yang kalimat-kalimat negatif itu kita jadikan kalimat positif. Seperti contohnya saling menghargai orang lain. Itu kalau kita jadikan kalimat negatif apa? Jangan mengolok-ngolok. Itu kan yang sering terjadi di kelas kan. Jangan mengolok-ngolok, tidak boleh mengolok-ngolok. Nah, ini kita alihkan ke kalimat positif menjadi nilai-nilai kebajikan. Seperti saling menghormati kepada sesama teman. Nah, itu adalah contoh-contoh dari nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dari seseorang, maka motivasi di dalam diri
diri, di dalam dirinya atau motivasi intrinsik itu akan terbentuk menjadi tujuan yang mulia dan juga yang diinginkan. Jadi kesadaran dalam dirinya mereka masing-masing atau siswa kita. Nah, kenapa kok mereka alasan mereka untuk memotivasi ada 3 alasannya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari seseorang. Nah, terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasinya yang apa dari ketiga tersebut? Nah, di sini adalah kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, survive. Contohnya manusia butuh makan, butuh minum, dan juga butuh tempat rasa nyaman, tenang. Nah, ini sama, kebutuhan hidupnya adalah survive. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini mungkin kebanyakan yang belum diterima oleh murid-murid kita ya. Kasih sayang dan rasa diterima mungkin belum didapatkan di keluarga, atau contohnya keluarga yang bermasalah, atau di lingkungan keluarganya tidak nyaman. Mereka akhirnya mencari rasa kasih sayang itu di lingkungan sekolah dengan cara yang belum semestinya, contohnya kan ya seperti itu ya, karena memang kebutuhan dasarnya mereka belum terpenuhi. Nah, makanya dia bertindak seperti itu. Kita cari alasannya nanti. Terus kebutuhan selanjutnya adalah kesenangan, fun. Kalau mereka happy, mereka senang, saya pasti yakin mereka kalau di sekolah nggak bakal pulang-pulang, kerasan di sekolah, nggih. Kesenangannya mereka ada di lingkungan sekolah. Atau beda kalau mereka nggak senang di sekolah, pasti dia sering apa? Yang terjadi sering bolos ya, karena mereka tidak menemukan ini kebutuhan dasar mereka tidak ditemukan di lingkungan sekolah. Terus kebebasan, freedom. Ini contohnya seperti seorang manajer yang sudah sukses di suatu perusahaan dengan gaji yang lumayan tinggi, tetapi orang tersebut tidak nyaman. Akhirnya orang itu resign, keluar, karena memang kebutuhan dasar freedomnya itu tidak terpenuhi. Padahal orang lain di luar sana mengimpikan posisi tersebut. Nah, ya belum tentu setiap kebutuhan manusia itu tidak sama. Yang terakhir, penguasaan atau power. Nah, contohnya seperti murid-murid kita yang biasanya dari latar belakang yang berada, yang biasanya dilayani, terus dia apa lagi? Dituruti, difasilitasi, terus berada di lingkungan sekolah, tidak ada itu, mereka pasti akan bertindak sesuatu yang di luar dugaan kita ya, mungkin ya ekstrim seperti itu, karena memang kebutuhan dasar dia di lingkungan sekolah tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu. Slide selanjutnya, di sini ada contoh cerita. Ada Irfan kurang menguasai matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia hanya berdiam diri dan menggambar di kelas. Pada saat itu Pak Seno menanyakan kepada Irfan, akhirnya Irfan itu gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi. Tiba-tiba Irfan menjadi gagap dan akhirnya ditertawakan oleh teman-temannya. Nah, Pak Seno membiarkan teman-temannya menertawakan Irfan di kelas dan menyuruh Irfan berdiri di depan kelas dan juga menunjuk hidungnya karena sudah tidak mengerjakan matematika. Nah, di sini saya punya 2 pertanyaan kepada Bapak Ibu. Yang pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Tidak. Mengapa? Mengapa? Bisa dikemukakan, bisa diberi alasan? Kenapa?
dengan perilaku Pak Seno yang menyuruh Irfan maju ke depan karena tidak mengerjakan matematika. Akhirnya Irfan gugup dan disuruh ke depan untuk memegang hidungnya sambil ditertawakan teman-temannya di kelas. Karena apa? Karena tidak memanusiakan manusia, ya betul, karena tidak memanusiakan manusia. Tersudutkan ya si Irfan ini ya. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, hukuman. Kita bedakan ya antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Nah, hukuman seperti apa? Hukuman ini sifatnya adalah tiba-tiba refleks. Jadi ada kejadian yang kita anggap itu salah, langsung kita kasih hukuman kepada siswa tersebut tanpa ada konsekuensi sebelumnya, refleks. Terus murid tidak dilibatkan dalam pembuatan hukuman tersebut. Dan murid hanya menerima saja. Ya wes aku salah, ya harus melakukan hal tersebut yang diperintahkan oleh guru. Nah, ini bisa berupa fisik maupun psikis terhadap guru dan juga murid. Ini yang paling fatal ini psikis ya. Biasanya hati-hati nggih Bapak Ibu terhadap omongan kita. Mungkin kita sengaja atau enggak sengaja itu kadang menyakitkan hati si murid, menyakiti hati si murid. Saya izin bercerita. Saya masih ingat sekali pada saat saya masih SD kelas 2, itu saya belajar duduk saya kebetulan paling depan di hadapannya guru. Jadi pada saat saya ujian matematika itu saya tidak bisa. Terus saya hanya menulis kan ada 2 lembar. Satu lembarnya saya kerjakan, satu lembarnya sini saya untuk coret-coret. Nah, pada saat itu Pak guru saya itu membilangi ke saya, "Kamu itu perempuan kok jorok sekali. Menulis padahal ujian kok kamu taruh di situ." Itu sampai mengena, sampai saya jadi orang seperti ini, ingatan saya masih ingat pada saat itu. Padahal itu sudah berapa tahun yang lalu. Jadi hukuman itu seperti itu. Mungkin kadang kita nggak sengaja atau keceplosan, tapi kadang omongan kita itu bisa diingat oleh murid sampai sampai bertahun-tahun ya. Membuat down, Terus yang kedua, konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi kayak tadi, kalau hukuman itu sudah ada kesepakatan dari awal, tapi kalau konsekuensi itu sudah ada yang disepakati sebelumnya. Jadi pada saat kamu bertindak salah, kamu harus apa? Kalau dulu namanya adalah peraturan sekolah, ya, peraturan kelas. Nah, peraturan kelas, tapi itu biasanya tidak membuat nyaman anak-anak, tidak nyaman karena apa? Hanya disepakati hanya beberapa pihak saja, mungkin hanya guru yang membuat atau peraturan-peraturan yang lama yang masih diterapkan seperti itu. Nah, di sini bedanya restitusi. Kalau restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Mereka menjadi pribadi yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Mereka membentuk sebuah keyakinan kelas yang dimana keyakinan-keyakinan tersebut itu sudah disepakati oleh mereka atau warga yang ada di kelas. Ya, di sini mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa mereka yang keinginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar mendapatkan murid yang mandiri dan juga tanggung jawab dari kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Nah, di sini ada posisi counter restitusi, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Saya akan memberikan post-it kepada panjenengan. Mungkin kalau Pak Agus sudah manajer nggih, Pak.
ke post-it ke panjenengan. Panjenengan itu posisi kontrolnya ada di mana? Saya pernah juga buku. Ya, oke, monggo. Nanti kita bahas bareng-bareng. Pak Agus. C. Monggo panjenengan tulis untuk posisi kontrol panjenengan. Sekarang posisi kontrol panjenengan Bapak Ibu sudah di posisi mana? Penghukumkah? Atau pembuat merasa bersalahkah? Atau teman? Pemantau? Atau sudah menjadi manajer? Oke. Monggo panjenengan tulis di post-it. Ya. Ini hubungan dengan siswa ya? Ya, yang berhubungan dengan siswa. Nanti saya akan juga berikan contoh dari kelima posisi kontrol di sini yang biasanya diterapkan di sekolah. Dan nanti berefek kepada siswa menjadi karakter seperti apa. Maksudnya ini milik. Nggih. Sekarang posisi kontrolnya Bapak Ibu sudah di posisi yang mana? Kita merasa kita di mana? Nggih, gambaran panjenengan posisinya sudah berada di mana? Presiden, ya boleh. Nah, untuk identifikasinya? Identifikasinya nanti itu Pak, di sini. Nah, seperti di sini. Kalau masih posisi penghukum, itu biasanya yang dilakukan guru terhadap murid itu menghardik atau menunjuk-nunjuk, mensakiti. Nah, perkataannya adalah kalau kamu tidak melakukan, saya akan berikan hukuman, semisal seperti itu. Itu masih penghukum. Nanti hasilnya, karakternya yang akan terbentuk kepada siswa adalah memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Terus kalau yang pembuat merasa bersalah, kita berceramah menunjukkan kekecewaan. Contohnya perkataannya, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu guru karena kamu sudah tidak melakukan hal ini, semisal. Nah, karakter yang terbentuk di siswa itu nanti menyembunyikan atau menyangkal dan juga bisa berbohong. Terus kalau teman, kita membuat alasan kepada murid dengan berkata, lakukan itu untuk Bapak Ibu, ya sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan, seperti teman, layaknya teman. Nah, nanti hasilnya karakter yang terbentuk di siswa kita, karakternya ketergantungan. Biasanya aku wis dibantu ambek guruku, biasanya aku ambek guruku dikasih fasilitas. Nah, akhirnya yang karakter yang terbentuk adalah ketergantungan kepada siswa. Pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Nah, ini masih berlaku peraturan. Peraturannya apa? Apa konsekuensinya? Kalau kamu melakukan ini, konsekuensinya apa yang ada di sekolah kita? Nah, itu masih pemantau. Kalau pemantau, nanti hasil yang terbentuk di karakter siswa itu nanti menyesuaikan, bisa diawasi. Dia bila diawasi. Kalau semisal aku ada, semisal kalau ada Bapak Kepala Sekolah, kalau ada Bapak Kepala Sekolah, aku harus hormat. Nah, itu masih pemantau, ya. Iya. Iya. Kalau manajer, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa kamu melakukan hal tersebut? Apa alasannya? Apa yang kamu yakini? Kalau kamu meyakini ini, kamu mau memperbaikinya dengan hal apa? Ya, jadi kita itu mencari solusi permasalahan hal tersebut. Itu sudah masuk ke kontrol diri sebagai manajer. Nah, nanti karakter yang akan terbentuk kepada siswa adalah menguatkan karakter yang mandiri dan juga bertanggung jawab.
Nah, sekarang Bapak Ibu sudah dari posisi mana? Kelima ini sudah di posisi mana? Panjenengan? Sudah di manajer ya? Alhamdulillah sudah di manajer ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ya. Ya, alhamdulillah kalau sudah jadi posisi manajer. Jadi kita menstabilkan situasi dulu. Kalau ada murid kita yang bermasalah, kita stabilkan dulu situasinya, terus validasi tindakan yang salah, terus perbaikan baru solusinya ya. Nah, di sini menstabilkan identitas dulu. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Semisal terjadi keributan, wes jangan rame. Wes enggak ya ini loh Bu, salah ini salah, wes sudah enggak ada yang benar. Nah, ini berarti kita sudah melaksanakan kegiatan menstabilkan identitas. Terus kalau sudah kita memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa kok kamu berbuat seperti itu? Apakah benar? Nah, mereka kan pasti si siswanya kan pasti bilang, ya saya salah, saya gini. Apakah benar kamu melakukan hal tersebut? Iya Bu. Nah terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat? Nah seperti itu ya. Nah nih, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Validasi tindakan salahnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi siswa kita ini kalau bermasalah itu pasti punya alasan kenapa. Kita gali dulu ya. Terus keyakinan kelas apa yang sudah disepakati? Nah, di sini saya punya video posisi kontrol di mana di 55 posisi tersebut itu kelihatan pembedanya antara mulai dari penghukum sampai ke manajer. Pemecahan masalah. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren. Nah, ini Naren terlambat selama 20 menit dan nanti ya guru dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum Bapak Ibu yang dilakukan adalah seperti ini. Iya. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Iya, ini posisi penghukum ya. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket.
ya, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Nah, ini posisi penghukum J. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan Menjadi pribadi yang pendendam. Ya, kita membentuk pribadi, karakteristik siswa nanti akan menjadi pendendam. Nah, ini posisi pembuat merasa bersalah. Nah, play victim J. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Ini merasa bersalah ya. Ibunya susah. Sudah ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak mengenal kamu. Tuh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau Iya. Ini yang bisa hanya terjadi kepada anak-anak kita ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ini karakter yang terbentuk kepada siswa. bicara dengan nada tenang, Ye. cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, Kurang percaya diri membahagiakan orang lain ya. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini kalau ini posisi teman. Kemarin. Mana Bu? wah, sudah jam berapa ini nak? Nah, ini kalau teman. Posisi teman ya. Saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang harinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlalu. Nah, ini posisinya sebagai Demi ibu. teman. Bisa kan? Bisa lah Bu. Nah, Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. tetapi karakter yang kita bentuk kepada siswa nantinya akan ketergantungan. Iya. Cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih Dorongan eksternal, motivasi dari luar. J. dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku Baik namun atau hanya ya. pada orang-orang tertentu saja. Nah, ini posisi pemantau. Guru sebagai pemantau.
Ini masih memberlakukan peraturan sekolah. Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, siswa akan nurut, tapi mereka tidak merasa nyaman dengan adanya peraturan. Penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini terakhir, posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Nah, kita cari solusi, ada kesepakatan antara guru dan murid. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, dengan adanya kesepakatan dan keyakinan yang sudah terbentuk, ini akan membentuk siswa menjadi mandiri dan juga tanggung jawab. Ya, Bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat sedang mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi. Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi? Motivasi intrinsik murid. Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, Merdeka dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Ya, itu tadi yang Bapak Ibu untuk kelima posisi kontrol yang ada di sekolah kita, mulai dari penghukum,
pembuat merasa bersalah, terus teman, pemantau, dan juga manajer. Menurut Bapak Ibu yang ideal mana ya? Manajer. Hari ini kita sudah belajar untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer di lingkungan sekolah kita. Sepakat nggih Bapak Ibu? Insya Allah sepakat. Sepakat Pak Agus. Nggih, ada Pak Agus loh ya. Nggih. Nah, jadi posisi seperti ini. Bentar. Nah, saya sangat kecewa dengan kamu. Ini seperti pembuat merasa bersalah. Yang tadi nanti menciptakan karakter anak apa kalau merasa bersalah? Kurang percaya diri, terus apa? Berbohong, ya, rasa kurang percaya diri dan tidak bisa membahagiakan orang lain. Terus yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum. Nanti karakter yang terbentuk kepada siswa apa? Pendendam, ya, pasti pendendam. Bisa-bisa murid-murid kita dendam kepada guru-gurunya, ya. Bentar. Nah, nih. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau keyakinan itu dibuat bersama-sama, berkolaborasi dengan siswa, tapi kalau peraturan itu biasanya dari sisi gurunya yang memberikan peraturan untuk siswa dan harus dijalankan. Iya, betul, pinter. Oke, betul sekali, Nje. Untuk keyakinan kelas itu mereka itu sudah yakin, sama seperti pada saat kita keluar di luar. Kenapa kok kita kalau pakai sepeda motor harus pakai helm? Kenapa Bapak Ibu? Supaya aman. Supaya tidak ditilang oleh polisi. Kalau supaya tidak ditilang oleh polisi berarti itu motivasinya dari luar, masih eksternal ya. Iya, masih peraturan. Tapi kalau kita meyakini kalau kita keluar pakai sepeda motor dan pakai helm itu nantinya bisa aman, berarti kita meyakini dari motivasi diri. Nggih, sama. Kesadaran diri, kesadaran diri. Keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan sebelum ada keyakinan itu sudah harus ada kesepakatan dulu. Terbentuknya kesepakatan baru mereka meyakinkan bahwasanya dari kesepakatan itu terbentuklah keyakinan kelas. Nah, di sini saya menerapkan di kelas di 11 mm kemarin saya ajak untuk membuat keyakinan kelas di mana sifat yang pertama itu sifatnya abstrak. Mereka menggambarkan hal-hal, contohnya hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah apa aja, tempel. Hal-hal yang harus dilakukan di dalam kelas apa aja, ditempel. Di situ nanti terbentuklah sebuah keyakinan kelas. Yang kedua, pernyataan-pernyataan yang universal seperti tadi, yang tadinya kalimat negatif kita jadikan ke kalimat positif, ya. Terus dibuat dalam pernyataan positif sedikit aja agar mudah diingat. Kalau kebanyakan anak-anak nggak sering lupa ya, jadi sedikit aja keyakinan kelasnya sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan dan disepakati dan semua warga di sekolah itu terlibat. Jadi pada saat pembuatan kesepakatan semua warga itu atau yang ada di kelas itu diusahakan semua ada, karena memang nanti membentuk sebuah kesepakatan yang diyakini. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, keyakinan 11 mm. Yang pertama, menghormati guru, tertib di dalam kelas, menghormati sesama teman, tertib membayar kas. Ya, ini hasil dari diskusinya mereka di kelas. Menjaga komunikasi dengan baik. Mungkin di kelasnya sering terjadi percecokan atau salah persepsi. Nah, akhirnya mereka menciptakan keyakinan kelas di mana poinnya adalah menjaga komunikasi yang baik. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah,
Alhamdulillah sudah slide terakhir penutup. Ya, di sini penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang dimana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Kita tadi sudah belajar tentang posisi kontrol, sharing-sharing tentang posisi kontrol ya, dimana guru menjadi among yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. J. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu? Sudah? Sedikit menambahkan. J. Poin kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Kan itu saya. Ya. Kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar. Nah ini di teori ini yang mana dalam konsep ini kan dijelaskan bahwa 5 kebutuhan dasar manusia itu ada survive ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, fun, penguasaan dan kebebasan. Nah, apabila konsep ini diterapkan dalam dunia pendidikan yang tanpa batasan, ini juga ada bahayanya sebenarnya kalau menurut saya pribadi. Karena konsep-konsep ini ada beberapa hal yang menurut saya, contoh aja misalkan saya ngambil kebebasan, freedom di dalam dunia pendidikan, atau bahkan nanti orientasinya untuk kita bermasyarakat lah, berhubungan dengan sosial kita, bahwa konsep kebebasan freedom itu tidak serta-merta kebebasan yang sebebas-bebasnya. Iya, sebebas-bebasnya ya. Tapi kebebasan di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Karena kalau kita tidak memberikan penjelasan itu pada anak-anak didik kita, menjadi sesuatu hal yang justru akan mengakibatkan konsep pola pikir mereka akan sangat berbahaya sekali. Karena kebebasan kalau tidak kita jelaskan secara detail kepada anak-anak kita, itu akan menjadi sesuatu hal yang pemahamannya berbahaya. Kebebasan boleh apapun gitu. Ya, misalnya bebas gitu, telat bebas, nggak ngerjakan tugas ya bebas, itu bahayanya di situ. Itu yang kecil, belum nanti untuk skop-skop yang besar. Iya. Nah, mungkin ini penerapan kebebasan itu sekarang ini ya mulai digalangkan untuk kurikulum merdeka itu pembelajaran berdiferensiasi yang berbeda-beda, di mana anak-anak itu memang tidak bisa disamakan pembelajarannya. Mungkin yang suka dia kinestetik ya, karena mereka kan kinestetik harus motoriknya harus bekerja ya, motorik motorik ininya dia, atau dia diajak belajar di luar, bergerak ya, diajak di luar, atau membuat suatu proyek yang ada di luar yang nantinya dia tidak merasa bosan di kelas seperti itu. Atau kalau dia tipenya auditori, nah proyeknya semisal membuat sebuah proyek yang nantinya ini menggambarkan proyek yang suara saja podcast. Nah, ini biasanya anak-anak keces. Ini adalah contoh-contoh untuk pembelajaran Terus ada lagi untuk yang satu lagi kinestetik, auditory sama visual. Visual itu bisa anak-anak disuruh membuat proyek, membuat video. Nah, seperti itu. Mungkin itu bisa diterapkan di dalam lingkungan sekolah, dalam pembelajaran khususnya. Sampun? Terima kasih Bapak Ibu untuk pembahasan hari ini sangat luar biasa. Bapak Ibu sangat antusias dan juga kita belajar bersama, kita sharing-sharing bareng. Semoga kedepannya sekolah kita ini bisa meyakini atau mensadari bahwa memang keyakinan sekolah itu memang harus ada, dan harus setiap warga sekolah itu meyakininya, tidak menjadi peraturan yang sudah berlalu. Sekarang kita membuat sebuah keyakinan, yang dimana keyakinan itu akan timbul motivasi di dalam diri kita, motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita. Oke.
cukup untuk sharing-sharing kita untuk hari ini. Saya berterima kasih untuk Bapak Ibu guru, pada Bapak Kepala Sekolah Pak Agus sudah menyempatkan waktu luangnya untuk kita bersharing-sharing. Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita akhiri, marilah kita membacakan Alhamdulillah hamdalah untuk mengakhiri hari ini bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu, apakah betul kalian tadi habis bertengkar? Ya Bu, saya kesel sama Wahyu. Kenapa bosan? Wahyu terus terusan ngetik hasil kerjaan saya. Dan nggak cuma PR, tapi semua tiba-tiba dicontek sama dia. Oh gitu, jadi kamu kecewa. Saya tahu perasaan kecewamu itu manusiawi. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Wahyu? Tadi saya marah-marah Bu. Saya maki-maki Wahyu dan tanpa sadar, saya juga tadi mau pindah meja. Oh begitu, pasti kamu berbuat itu ada alasannya kan? Ya Bu, saya susah payah mengerjakan tugas, tapi Wahyu malah asal contek saja tidak mau bisa sendiri. Ya, wajarlah kamu merasa marah karena kamu tidak rela kerjaanmu dicontek begitu saja oleh Wahyu. Bu Seli menghargai tindakan kamu karena kamu tidak berbuat lebih dari hal itu, semisal mencubit atau memukul Wahyu. Sekarang Bu Seli tanya, tindakan mendobrak meja tadi apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Oke, saling menghormati antar teman. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Penting. Oke, menurut kamu kalau penting, keyakinan apa yang harus kita lakukan semisal kita marah? Terus lebih sabar. Oke, harus lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Saya bersedia. Oke, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus belajar lebih sabar dan menahan emosi. Saya harus belajar lebih sabar dan menahan emosi. Dan jika ada yang menyontek kerjaan saya akan melaporkannya pada mereka saya. Oke, keren sekali tindakan seperti itu. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih Bu. Oke, permasalahan kalian sudah selesai. Kalian boleh kembali ke kelas. Oke. Halo Vanis, Aurel, kenapa kalian tadi kok ribut di kelas? Ini loh Bu, kacamata saya dipecahkan sama Aurel. Saya kan jadi nggak bisa belajar tanpa kacamata. Betul, Aurel memecahkan kacamatanya Vanis. Benar Bu, tapi saya nggak sengaja. Soalnya kacamatanya di atas buku saya. Nah, kamu kenapa tadi nggak lihat-lihat sih kalau ada kacamata di sebelahnya? Sudah. Sekarang kalian bisa dikumpulkan di sini untuk mencari solusi bagaimana masalah tersebut bisa selesai. Bukan siapa yang benar, bukan siapa yang salah. Iya Bu. Nah, apakah kalian masih ingat kesepakatan kelas kita tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain? Masih Bu, kita harus saling menyayangi dan menghargai agar kelas kita menjadi harmonis. Alhamdulillah, kalau kalian masih ingat. Sekarang, Fanis dan Aurel, apakah kalian masih mau memperbaiki kesalahan kalian? Iya Bu, kami siap. Alhamdulillah. Sekarang, Fanis, kira-kira apa yang kamu minta dari Aurel agar permasalahan ini bisa selesai? Tadinya saya menyuruh Aurel untuk mengganti kacamata, tapi karena ini juga kecenderungan saya, karena meletakkan kacamata sembarangan, mungkin kacamata ini bisa diperbaiki. Nanti coba saya meminta orang tua untuk memperbaikinya. Aurel, aku minta maaf ya, karena kemarin sama
Iya, memaafkan Fani. Iya Bu, saya maafin. Oke, sekarang salaman dulu. Masalah kita sudah selesai, Bu. Sekarang kita sudah bisa istirahat ya, Bu. Oke, sekarang sebenarnya kalian semuanya kelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanis Azadrias dari kelas 11 Multimedia. Saya sangat senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Sally untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan menghormati teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunia dari 11 Multimedia. Saya sangat senang berdiskusi dengan Bu Sally. Setelah saya berdiskusi, saya bisa belajar untuk menahan emosi ketika marah. Selain itu, saya juga belajar untuk lebih sayang dan menghormati antar teman. Terima kasih Bu Sally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina. Saya adalah salah satu teman sejawat dari Ibu Sally Indasari, salah satu guru calon penggerak Angkatan 9. Saya sangat tertarik dengan apa yang telah Bu Sally bagikan, yaitu terkait dengan disiplin positif di sekolah. Salah satunya yaitu dengan pembuatan keyakinan kelas. Dengan pembuatan keyakinan kelas, yaitu yang berpusat pada siswa, pembuatan peraturan yang dilakukan bersama dengan siswa dan guru atau kesepakatan yang dilakukan oleh siswa dan guru, maka diharapkan akan memunculkan motivasi intrinsik yang nantinya akan tercipta suatu budaya yang positif. Terima kasih Bu Sally atas praktik baik yang telah dibagikan kepada kami. Saya berharap nantinya kami dapat melakukan atau menerapkan budaya positif ini dengan optimal di lingkungan sekolah yang berdampak kepada peserta didik kami. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.